Musola. Air nggak ada. Mandi di musola. Rumah bayar. Uang nggak ada. Dari kalimatnya sih kita bisa tahu kalau mereka semua itu masing-masing punya unek-unek untuk diceritakan, masing-masing dari mereka punya permasalahan yang mereka pikirkan, tapi kesalahan mereka adalah mereka dengan sadar menaikkan itu di Instagram story mereka. Videonya ramai setelah keluar kalimat kalau mereka diusir warga. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Apa-apa yang akan lu dengar ini adalah pembahasan yang sebenarnya sudah sempat dibahas di TNM Live nyari konten hari Senin tanggal 20 berapa ya. Pokoknya pembahasan kita akan merujuk kepada perkara ABG yang KKN di salah satu tempat tapi somehow diusir sama warga. Statementnya begitu. Diusir sama warga karena video yang mereka naikkan di Instagram Story. Yang mana ini mengembalikan kita kepada kasus 2015 di mana Instagram Story-mu harimau muna. Wah gitu. Semuanya bermula ketika ABG ini dengan total 9 orang kalau gue gak salah hitung. Kalau gue salah hitung berarti setan salah satunya. Mereka ngebikin sebuah video yang intinya itu menyindir fasilitas KKN yang mereka miliki. Libur semester. Mana main? KKN lah. KKN kalian di mana? Tanah datar. 50 kota. Musola. Air nggak ada. Mandi di musola. Rumah bayar. Uang nggak ada. Diusir. Ngontrak bayar pula. Dari kalimatnya sih kita bisa tahu kalau mereka semua itu masing-masing punya unek-unek untuk diceritakan, masing-masing dari mereka punya permasalahan yang mereka pikirkan, tapi kesalahan mereka adalah mereka dengan sadar menaikkan itu di Instagram story mereka. Meskipun nantinya akan ada disclaimer di mana ini diupload di second account, nanti kita bahas itu. Cuman yang jadi permasalahan adalah videonya ramai setelah keluar kalimat kalau mereka diusir warga. Dan ini datang dari salah satu kampus yang cukup terkenal di kota tersebut, di mana kampusnya itu digadang-gadang menjadi kampus yang favorit lah. Kayak salah satu tujuan utama SNBT gitu-gitu lah. Ya gak sih? Harusnya ya. Intinya kalimat yang mereka keluarkan di video tersebut, mereka marah-marah karena fasilitas yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Entah yang perkara airnya nggak ada, kalau ngapa-ngapain mesti di musola, ngontraknya bayar, yang mana itu sempat jadi pertanyaan gue juga. Tapi ternyata bayar atau tidaknya ini tergantung dari masing-masing universitas. Dan keluhan mereka akan libur semester kok ke mall, KKN lah ya gitu. Kita runutin dulu deh satu-satu. Pertama perkara libur semester KKN itu dari sependengaran gue, dari beberapa orang yang nontonin gue di live waktu lagi ngebahas perkara ini. Gue kan gak kuliah ya, jadi gue cara terbaik untuk gue tahu adalah bertanya sama orang-orang ini. Dan jawaban mereka adalah ada beberapanya yang KKN ketika lagi libur semester dalam jangka waktu 30-50 hari. Tidak semuanya, ada beberapanya. Terus perkara tempat tinggal, ini sempat jadi pertanyaan gue juga, karena gue nanya kan, lu kalau KKN tempat tinggal lu dibayarin kampus atau bayar sendiri? Jawabannya itu beragam sekali, karena ya masing-masing fakultas, masing-masing jurusan, masing-masing kampus aturan KKN-nya itu berbeda-beda. Ada yang mereka daftar KKN itu bayar untuk kemudian uangnya dikumpulkan dari berapa puluh murid, berapa puluh mahasiswa untuk kemudian dijadikan kayak uang kas mereka untuk mereka beli beras, beli telur, kehidupan selama di sana. Ada yang dibayarin sama kampus, ada yang totally bayar sendiri, ada yang sewanya diberikan oleh pihak desa, maksudnya kayak dikasih tempat tinggal di desa tersebut, tapi makanan sehari-hari ya urus sendiri, dan lain sebagainya. Terlalu banyak variabelnya. Dan jawaban yang kemarin gue tanyakan itu, emang KKN kita perlu keluar duit, perlu bayar, perlu ngontrak? Jawabannya tergantung. Udah sesimpel itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah mereka itu komplainnya
menggunakan Instagram Story. Yang mana kalau mereka berpikir dengan akal logika sederhana, harusnya kan mereka tahu kalau sembarangan ngupload video pasti akan ketahuan sama orang. Orangnya siapa kan bisa jadi salah satu warga desa gitu. Apalagi kesalahan mereka adalah mereka menyebut desa tersebut dengan lantang, yang mana kesannya ya menjelek-jelekan nama desa tersebut. Gimana sih, maksudnya kita kan udah sering denger ya, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Masa iya sih lu ada tamu nih, tamu datang ke rumah lu rawat dengan baik meskipun kayak dia mesti ini itu sendiri, tapi tiba-tiba dia berak di ruang tamu gitu. Emang lu mau ngelihatnya? Kan lu udah punya kamar mandi, ngapain lu berak di situ gitu. Setelah pembahasannya rame, perkaranya rame, akhirnya mereka pun dikumpulin di aula desa, di mana mereka di sini ya dikasih wejangan atau sederhananya kayak diomelin gitulah sama aparatur desa setempat, karena ya gimana? Di lapangannya untuk menemui camat dan lurah. Jadi ya adik-adik dianggap tidak berdekat KKNI Gelora Bulu Barat untuk khusus TPL 8 sampai ada penyelesaian nanti oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada lurah dan kepada Bapak Camat. Yang salah satu yang menyebalkan untuk kita tahu adalah di skrip gue sih kalimatnya Revan bilang kayak ada 30-an ya, 20 sampai 30 mahasiswa yang ada di kelompok Simbamba 9 tadi. Kasian gak sih? Katakanlah dari 30, 9-nya bermasalah, semuanya disuruh cabut gitu. Maksud gue kayak, ini laki-laki juga kagak tahu apa-apa. Mereka kayaknya ngikut-ngikut aja, tapi juga kena. Yang gue pikirkan tuh emang gak ada ya satu bocah gitu. Kayaknya kita butuh deh satu bocah yang bilang kayak, kayaknya kita nggak boleh deh ngomong kayak gitu, hapus gitu. Maksudnya kayak emang nggak ada gitu, emang nggak ada satupun temen cewek lu di situ yang ngeplak pala lu kayak jangan diaplok goblok gitu. Belibet aja. Maksudnya kan harusnya ada gitu, tapi mungkin yang cewek-cewek 9 tadi adalah circle terkuat, kita nggak tahu. Karena seperti yang kita tahu, dimanapun kita berada, kalau orangnya banyak ya pasti ada circle tertentu. Cuman kasihan cowok-cowoknya ini men, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Kasian. Pokoknya kalimat yang omelan bapak-bapak ini sederhananya pengen bilang kalau mereka ini mahasiswa dianggap tidak memberikan perubahan. Dan bapak-bapak itu juga bilang kalau para mahasiswa itu bermasalahnya sama masyarakat, karena videonya itu udah rame lah di kalangan masyarakat itu sendiri. Tentu masyarakat tidak lagi mau menerima dong. Di video yang memperlihatkan lagi diskusi sama perangkat desa, kelihatan ada sekumpulan cowok yang duduk di depan, dan netizen merasa para cowok itu nggak ngapa-ngapain gitu, muncul di video aja enggak gitu, batang hidungnya aja nggak kelihatan, kenapa jadi ikut sebagai tempat omelan? Intinya kan mereka disuruh cabut, sederhananya karena attitude kan, attitude-nya jelek gitu. Nah, yang jadi tolak ukur orang-orang juga adalah mereka ini punya penanggung jawab loh gitu. Mereka ini punya orang yang bisa dijadikan tempat komplain untuk mereka gitu. Karena jadi untuk KKN-KKNan ini, gue juga baru tahu semalam, ada yang namanya DPL atau dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan ini orang yang bertanggung jawab atas kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, mahasiswa dimanapun itulah. Jadi harusnya ketika mereka mengeluh tentang keadaan yang ada di sana, dikeluhkan pertama kalinya harusnya ke DPL ini dulu dong. Dewan Perwakilan Rakyat tuh. Kemarin ketemu gitu, harus sempat. Dewan Perwakilan Rakyat, lucu. Harusnya ketika mereka nemuin hal yang tidak enak, dikasih tahulah ke DPL itu, instead of ditaruh di sosial media. Itu kan pertanyaannya gitu. Kenapa langkah yang mereka lakukan adalah langkah yang salah? Gue jujur gak enak ngebawa ini, tapi orang di sosial media itu bilangnya kayak, oh ini nih gara-gara generasi COVID kali gitu, atau gimana. Mereka tidak mau bersosialisasi, yang dipikirkan hanya individualis segala macem. Kalimat kayak gitu banyak loh di sosial media, asal lo tahu, di Twitter, IG, di TikTok bahkan. Wah ini generasi ini. Maksudnya kan gue gak bisa nyalain generasinya kan. Yang salah ya oknum dari generasi itu. Oknumnya adalah yang mereka bersembilan yang bikin video itu dong. Selain ke DPL, mereka juga bisa ngelapor ke unit pelaksana pusat KKN.
dan mereka bisa meluapkan keluhannya ke kampusnya itu. Dari info yang gue dapet, ada kisah di balik itu. Kata salah satu perwakilan kampusnya, mereka ini baru datang dan kecewa dengan apa-apa yang diberikan oleh perangkat desa di sana. Jadi kayaknya mereka itu dijanjiin untuk dapat tempat tinggal gratis dan segala keperluan lainnya. Cuman di lapangan mereka diharuskan untuk bayar dan terjadilah di video tersebut apa-apa yang mereka omongin itu. Jadi mungkin ada miskomunikasi dari 1, 2, 3 pihak yang pada akhirnya mereka ditempatkan di posisi yang mereka ini nggak suka, mereka ini nggak pengen. Akhirnya keluarlah keluhan tersebut. Cuman ya seperti yang kita tahu kan, yang kuliah nggak dia doang dong. Jadi perbandingannya bisa banyak. Terus akhirnya orang di sosial media kan naronya kayak, ya kayak gitu normal lah. Gue juga KKN gini gitu dulu. Jadi anggapannya tuh ya kita di tempatnya orang, bersikaplah sewajarnya gitu. Kalaupun ada komplain, komplainlah ke orang yang tepat, bukan ke aplikasi bernama Instagram dan story-nya. Nih banyak kisah yang bilang kalau hal itu normal. Kalau misalnya kita emang harus bayar rumah yang kita tinggali selama KKN, karena kan itu emang rumah orang juga awalnya. Jadi banyak yang beranggapan kayak ngontrak gitu. Dan kalau dipikirkan bisa bayar patungan juga. Apalagi kita bicara 30 orang, satu orang gope, satu orang gocap deh. Satu orang gocap itu udah berapa? 1,5 juta? Cuman ini harusnya apa ya? Semuanya itu tergantung ketika survei kan. Karena yang harus pertama kali dilakukan sebelum KKN, sependengaran gue adalah mereka survei dulu ke lokasi bareng dosen pembimbing, bareng perwakilan, untuk kemudian ngecek ini itu segala macam. Terus diokein, dan harusnya ada oke dan tidak. Nah kalau misalkan mereka dari awal udah tahu tempatnya itu harus bayar, harus kontrak, harus ke musola untuk mandi, dan mereka okein, ya nggak apa-apa dong gitu. Harusnya harus ada agreement. Iya, takutnya kalimat mereka miskomunikasi itulah yang ngebikin komplainnya terjadi. Atau yang gue takutkan itu gini, jadi yang ngecek itu cowok, dosen pembimbingnya cowok, terus datang ke sana. Kalau cowok-cowok kan chill bro, kita mah santai, kita kencing gak kebutuh kamar mandi, ya elah tinggal nyari pohon, lap pakai daun, selesai gitu. Cuman yang gue takutkan adalah ketika yang datang cewek, terus ekspektasinya kan mereka nggak tahu apa yang akan mereka temuin, komunikasinya nggak jalan, jadilah keluar komplain demikian. Jadi kayak aspeknya tuh terlalu banyak, karena emang biasanya yang survei ya perwakilannya aja. Jadi kayak dari pecahan-pecahan pembahasan yang ada tuh kayak intinya ada miskomunikasi, sederhananya gitu. Mereka komplain tapi komplain di tempat yang salah, udah sesederhana itu. Ketahuan lah sama warga, diprotes sama warga. Nih bahkan sampai ada kalimat gini, sebenarnya pihak kampusnya udah mewanti-wanti mahasiswa yang melaksanakan KKN biar bisa membawa dirinya di tengah masyarakat, mulai dari interaksi hingga bersosialisasi di tengah masyarakat. Yang berarti emang mahasiswanya aja ini mah gitu. Nah, perkara diusir di media sosial, di berita online segala macam, kalimatnya kan ini bocah-bocah ini diusir. Tapi menurut penuturan dari pihak kampus, enggak. Mereka enggak diusir. Apalagi kan ada video ini kan, video yang ngasih lihat mereka packing barang, mereka kebingungan gitulah. Terus diliatin sama warga-warga di sana, sama beberapa bapak-bapak gitu. Tapi dari pihak kampusnya bilang kalau misalnya 30 mahasiswa itu yang satu kelompok tersebut memutuskan untuk pergi dari desa karena merasa tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan dari warga sekitar terkait video yang mereka buat. Yang mana sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya iyalah ditanyain, kan lu yang bikin, mau tanya ke siapa lagi gitu loh. Apalagi kan kalimat dari videonya itu merujuk ke satu desa kan, bukan nama orang personal gitu. Ya yang nanya warga satu desa ya masuk akal gitu. Apa sih namanya? Butuh klarifikasi ya. Warga desanya butuh klarifikasi, lu ngomong apa sih gitu. Sampai lambe turun tangan berarti kan perkaranya udah gede banget bro gitu.
Oh ya, terus juga katanya tekanan dari orang tua mahasiswa yang viral buat minta keluar dari sana karena nggak sanggup melihat anaknya tertekan di lokasi KKN. Dan mahasiswanya sempat pulang ke rumah masing-masing. Dari artikel yang ditulis di Detik Sumatera Utara juga kalimatnya mereka kabur, bukan mereka diusir. Mereka kabur, tidak diusir karena mereka merasa tertekan oleh pertanyaan terkait video yang viral itu. Nah terus kan tadi ada pertanyaan, gimana sih perkaranya sampai videonya bisa rame? Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya. Tapi video yang mereka bikin ini bisa tersebar ke masyarakat luas karena katanya, ini quote and quote katanya ya, soalnya banyak yang bilang kayak gini. Video yang rame itu awalnya cuma dibuat di second account Instagram. Untuk bapak-bapak ibu-ibu, kalau mau lihat perilaku anaknya seperti apa, coba pegang HP-nya, lihat second account Instagramnya. Ya, ibu-ibu bapak-bapak akan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi second account Instagram itu, buat lo yang nggak paham konteksnya ya, dibuat biasanya untuk ngupload hal-hal yang lebih personal gitu, yang cuma pengen dilihat sama beberapa orang aja gitu. Iya, karena biasanya kan Instagram yang asli itu kayak portofolio buat dilihat orang yang baru atau yang nggak teman-teman banget gitu. Akhirnya mereka bikin lah yang namanya second account Instagram. Nah, second account Instagram salah satu orang itu naikin video ini. Jadi kayaknya emang dibikin secara private untuk seru-seruan mereka-mereka aja. Tapi dari pihak kampusnya bilang kalau ternyata ada oknum yang dengan sengaja mengirimkan video yang mereka buat ke portal berita online di Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat. Ini yang jadi pertanyaan gua. Lu bisa koreksi kalau gua salah ya, sorry. Ini gua nemuin berdasarkan riset-riset tertentu yang gua lakuin. Cuman lucu aja gitu, kok bisa ada orang yang datang terus kayak yang, ya anjing, nih kocak, ini nyari-nyari masalah, kirimin gitu ke mana kayak ke portal berita, maksudnya kayak niat banget gitu loh. Nah, terus ada kabar yang bilang kalau kelompok KKN itu terkena sanksi. Kalimatnya sih dari kemarin ada yang bilang kalau mereka itu kena sanksi diskor sampai 2 semester. 2 semester itu berarti berapa? Setahun ya? Sedih banget. Dan seharusnya program KKN mereka gagal, tapi dari penuturan pihak kampusnya mereka bakal dikirim ke lokasi baru. Dan sebelum kami kirim, mereka semua sudah menandatangani surat di atas materai agar tidak melakukan hal yang sama. Oh ya, ini ada pertemuan tim KKN UNP dengan camat dan sekretaris camat. Ya Allah, kesian banget, tapi pihak kampusnya turun tangan, capek banget gak sih? Aduh. Terus kalimatnya ada permintaan maaf dari mahasiswa-mahasiswanya, tapi pihak masyarakat pengennya mereka minta maaf secara terbuka. Dan kalimatnya sejauh ini 1.100 mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kecamatan Bungus, di luar 30 orang yang minta pulang. Jadi udah sebegitunya banyak orang yang KKN di desa tersebut gitu. Masalahnya adalah bagaimana kalau misalkan selanjutnya akan ada mahasiswa yang KKN di sana juga. Pressure man, ditekan banget itu, pasti kayak nggak enak. Atau dibandingin ya, takutnya yang ditakutkan adalah dampak dari video mbak-mbak ciwi-ciwi tadi adalah setiap orang yang KKN di sana akan dipertanyakan kayak, kamu ngapain KKN di sini? Mau buat video ya? Kamu ngapain KKN di sini? Kamu mau jelek-jelekin kami lagi? Kemarin tuh jokes yang keluar bagus banget kalau gue pikir-pikir. Maksudnya kalau mereka si 9 orang tadi itu cabut terus ditempatkan di tempat KKN lain, tempat mereka selanjutnya ini apa nggak kesel gitu? Apa nggak nyindir-nyindir terus? Oh kamu ya? Oh kamu kan yang kemarin bikin konten nyindir-nyindir desa ya? Nanti desa ini disindir-sindir sama kamu gitu. Kalau mereka udah kerja gitu, lagi berusaha ngelamar kerja, tiba-tiba ada HRD ngobrol sama HR. Oh kamu yang kemarin nyindir-nyindir desa orang ya? Nanti kerja di sini, kantor ini disindir-sindir sama kamu. Cewek-cewek tadi nikah ditanya mertua, oh kamu ya kemarin nyindir-nyindir desa, nanti anak saya disindir-sindir gitu.
Nanti meninggal, malaikat ngomong, kamu kan yang Bro, lucu banget itu bro, terus-terusan itu lucu banget itu. Terus iya kan, desa selanjutnya yang menerima mereka KKN apa nggak kepikiran gitu. Cuman ya dari rentetan itu intinya semuanya sederhana. Kita mungkin tinggal menunggu mereka ngebikin konten. Kalian KKN sampai selesai, mana main kayak kami lah, diusir sama warga gitu. Harus bagus. Oh, kayak kami lah, bikin rame kabur. Cuman inti yang gue dapatkan dari kemarin adalah KKN itu beda tempat, beda perlakuan, beda kampus, beda sistem, beda DPL, dosen pembimbing lapangan itu beda. Jadi gak semuanya bisa disamaratakan. Intinya buat kalian-kalian yang mau KKN, bersikaplah yang baik seperti halnya orang-orang yang sudah lulus di luar sana. Kalau misalkan dapat hal-hal yang tidak mengenakan, ya ngomonglah sama yang membimbing kalian. Jangan ngomong ke IG story, ke TikTok, ke Twitter. Karena kalian itu ada di tempatnya orang. Kasarnya numpang lah. Sadar diri aja gitu. Jangan macem-macem. Nama baik yang kalian bawa di KKN itu ada nama baik kampus, nama baik orang tua, nama baik kalian sendiri di mata orang-orang yang akan melihat kalian di masa depan. Yang kasihan tuh mbak-mbak yang di depan tadi loh. Ini mukanya paling gede loh. Kasihan loh. Nanti dia akan kayak tadi itu, kamu yang jelek-jelek ini gitu kan. Ini yang beruntung yang di belakang nih rada-rada nggak kelihatan kan. Oh iya, sebagai tambahan, gue kan ada kawan yang emang dosen ya. Terus dia juga sekarang lagi jadi DPL tadi itu. Terus kalimatnya dia adalah, memang susah untuk ngebikin perubahan ketika KKN itu. Sederhananya adalah, jangan merepotkan warga, jangan bikin masalah. Karena itu poin yang dinilai nomor 1. Nomor 2-nya baru bagaimana kalian melakukannya. Kalau misalkan tidak selesai, bisa dilanjutkan sama yang KKN selanjutnya. Yang penting adem ayem aja, berbaur sama warga. Emang lu gak pengen jadi kayak yang di video-video di TikTok tuh yang dia kelar KKN pada nangis, dinangisin sama warga, warga sedih apa? Emang lu gak pengen jadi kayak apa? Adik-adik mahasiswa UGM lagi gokil. Mereka maksudnya ketika mau cabut tuh ditangisin gitu sama orang-orang sekitar karena emang gak pengen ditinggal. Maksudnya emang lu gak pengen jadi sosok yang sebahagia ini gitu. Ini sedih loh kalau dipikir-pikir, Ben. Tuh lihat. Disayang gitu sama warga. Sekampung nganter sampai bandara. Tangisan perpisahan mahasiswa KKN. Tuh, lebih seneng kayak gini gak sih? Maksudnya ngelihatnya tuh, daripada lu cabut dari desa orang bikin masalah. Karena gini men, di kepala gua selama ini, sekali lagi gua harus bilang, gua gak kuliah, gua gak tahu gimana rasanya. Di kepala gua orang KKN itu mereka pergi ke desa-desa kecil, membantu orang-orang di sana dengan apapun yang mereka butuhkan, kemudian pulang dan ditangisin sedih kayak gini. Udah gitu doang pemikiran gua. Karena mereka sebegitunya berguna di sana gitu. Aduh sedih gua. Gak pernah lu gua kepikiran ada orang yang bikin masalah waktu KKN terus cabut. Oh ada lagi. Pernah ada 1 tahun lalu. Oh ini yang gak sih? Iya sama. Kurang lebihnya sama. Jadi mereka ngehina juga. Woi anakku. Bukan Ran. Oh gara-gara mereka bener-bener ngebawa nama itu untuk konteksnya tuh menjelek-jelekan gitu loh. Ya gini deh, lu kalau mau KKN lu tinggal pilih outputnya tuh lu mau yang mana, yang diusir atau cabut, atau yang ditangisi ketika ditinggal. 2 itu aja. Ya gue rasa itu aja, udah tercover semuanya kalau nggak salah. Ntar dulu, gue harus meyakinkan diri gue semuanya udah. Oh nih ada yang cerita nih. Kayaknya sistem mereka sama kayak kampus gua, semua ditanggung sendiri oleh mahasiswa, yang ditanggung sama kampus cuman transportasinya aja.
Lokasi nggak bisa pilih-pilih, udah ditentuin sama kampus. Mahasiswa boleh nolak jika sarana benar-benar tidak mendukung dan dipilih lokasi yang baru. Tiap tahun kabupaten pindah-pindah. Jadi setiap tahun dan setiap angkatan KKN beda-beda. Soal sarana nasibnya sama dengan desa tempat gua KKN, air keruh, agak bau, sinyal susah. Tapi kami menyikapinya dengan sopan. Kami ngobrol-ngobrol soal kenapa air di situ keruh, kenapa air PDAM tidak bisa masuk, diskusi sama perangkat desa. Memang kami tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan, tapi kami memberikan pengetahuan yang kami tahu. Iya, kalau misalkan kalimat mereka di rumah itu nggak ada kamar mandi, kalau mau mandi mesti ke musola, kenapa nggak disosialisasikan dengan ngebangun kamar mandi kah? Atau ngasih sosialisasi pentingnya punya kamar mandi sendiri di rumah lah. Hal-hal semacam itu kan, bukankah kekurangan yang lu rasakan ketika lagi KKN bisa menjadi program kerja yang bisa lu lakukan selama KKN itu gitu. Terus tadi kan kalimatnya udah ada 1.100 orang yang KKN di desa Bungus tadi kan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa KKN di situ terus? Bukannya udah banyak yang KKN di sana, harusnya desanya berubah dong segala macam. Bisa jadi kalimatnya ya kayak gini. Temen dia ada yang KKN di tempat yang terbilang udah oke, tapi dia punya proyek untuk bikin sebuah iklan untuk menawarkan produk lokal dari desa tersebut. Karena yang gue yakini, masalah di satu desa itu bisa banyak sekali. Dan bisa jadi semakin berkembangnya zaman, makin lurus makin maju gitu. Orang di sana mungkin gak bisa ada informasi buat naro iklan di Tokopedia, di Blibli, di apa sih temennya Tokopedia yang orang Shopee. Akhirnya gue lupa. Iya sih gitu kan. Kontrakan bayar sekelompok bang, tapi gak pernah tuh kayak gitu, harus sopan di tempat orang lain. Betul. Survei harus izin bang ke semua pemimpin desa kayak lurah, RT, dan RW. Betul. Itu yang video cewek-cewek KKN diusir, mereka anak manja semua bang, KKN kok bacot. Marah. Mereka marah-marah. Hais. Belajarlah sama koruptor. Wah gitu, kenapa gitu? Maksudnya cara mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu kan semua apa yang... Iya lagi gue pernah ngomong di live kemarin. Belajarlah sama koruptor. Kalau misalkan kita lagi ada di tempatnya orang lagi pengen minta sesuatu, baik-baikin lah, jangan malah ngata-ngatain gitu dong. Berak. Tapi ya gue rasa itu aja, itu udah mengcover semuanya. Harusnya kalau lu ada yang mau disampaikan tentang cerita-cerita lu selama KKN atau informasi lebih lagi tentang ABG tadi, lu bisa taruh aja di kolom komentar di bawah. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Berbaik-baiklah, berbahagialah. Kalau lu ada butuh sesuatu, apalagi lu butuhnya nilai, ya jangan merusak diri lu sendiri, merusak nilai lu sendiri dengan hal-hal yang seperti ini. Ya itu aja untuk video gua kali ini. Like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di kesempatan. Nama gue Andre sekian, dan buat kamu yang pengen KKN, yang butuh adalah kamu. Yang butuh nilai itu elu. Warga-warga sekitar tuh gak butuh-butuh banget lu ada di sana. Warga sekitar tuh kalau bisa milih, jangan yang Bamba tadi bikin video, ya mereka bakal milih itu. Maksudnya, lu yang butuh kalau lu yang kelakuannya kayak berak. Udah, bye-bye.